Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa SMK Wahana Karya Surabaya, khususnya kelas 11 TPM. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran teknik pemesinan bubut, modul 2, yakni analisis dan evaluasi kecepatan putaran mesin bubut. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ada 4 poin ya, seperti yang tampak pada slide, bisa kalian baca tersendiri. Nah, sebelum melakukan pengoperasian mesin bubut harus dipahami dahulu tentang teknik pengoperasian mesin bubut. Itu dengan tujuan supaya proses pengerjaan dengan mesin bubut yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan juga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Jadi seperti itu nanti arahnya kita belajar. Oke. Masuk pada kecepatan putar mesin bubut. Nah, sebelum menjalankan mesin, ada baiknya menghitung terlebih dahulu jumlah putaran per menit dari spindle utama. Jadi kita perlu hitung terlebih dahulu ya. Kemudian pengertian kecepatan putaran mesin bubut. Nah, putaran mesin bubut adalah putaran sumbu utama dengan satuan per menit atau RPM. Artinya dalam 1 menit itu terjadi berapa kali putaran atau berputar berapa kali, itulah yang disebut dengan putaran mesin bubut. Kemudian kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, sebelum menjalankan mesin bubut perlu menentukan dan mengatur putaran mesin bubut yang akan digunakan. Putaran mesin bubut tersebut harus disesuaikan dengan kecepatan potong dan diameter benda kerja yang akan dibubut. Itu adalah faktor nanti yang mempengaruhi terkait dengan putaran kecepatan mesin bubut, yakni kecepatan potong dan diameter benda yang akan dibubut. Oke. Itu sangat penting ya, karena ini saya berikan contoh. Jika kita akan membubut menggunakan putaran tinggi, nah misalnya saja karena dikejar waktu ingin cepat selesai, karena ada sedangkan benda kerja yang kita kerjakan mempunyai ukuran diameter yang besar. Nah, hal ini berbahaya ya, karena adanya gaya sentrifugal pada benda yang berputar sehingga benda kerja dapat terlempar. Nah, tentu ini sangat berbahaya bagi operator atau yang mengoperasikan mesin bubut. Nah, sebaliknya, jika kita menggunakan putaran yang rendah pada benda kerja yang berukuran kecil, mungkin karena ingin aman, nah hal ini juga tidak tepat ternyata. Karena akan menghasilkan benda kerja yang kasar dan juga prosesnya nanti menjadi lambat. Selain itu, putaran mesin yang terlalu tinggi ya, atau melebihi perhitungan kecepatan sebenarnya akan mengakibatkan alat potong menjadi panas sehingga terjadi perubahan struktur pada logam alat potong. Akibatnya alat potong atau pahat yang kita gunakan menjadi tumpul ya, atau lebih cepat tumpul dari biasanya karena ketidaksesuaian putaran mesin yang kita gunakan. Sekarang adalah menentukan kecepatan putaran mesin. Ya, rumusnya adalah N sama dengan VC kali 1000 per V kali D, di mana N adalah kecepatan putaran mesin, VC atau CS ya, itu sama saja. Jadi nanti VC, CS itu sama. Adalah kecepatan potong dalam satuan meter per menit, dan D adalah diameter benda kerja, dan 1
per 1000. Artinya 1000 ini adalah karena 1 meter adalah 1000 mm. Nah, PC ini sendiri ya atau CS itu kita ambil dari tabel ya. Di sini ada tabel kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan. Nah, jenis bahannya apa, kemudian pahatnya apa, dan pengerjaannya halus atau kasar itu memiliki kecepatan potong yang tersendiri. Baik, ini adalah contoh soal ya. Contoh soal untuk menentukan kecepatan putaran mesin bubut. Jika kita akan membubut dengan bahan aluminium diameter 40 mm dan pahat HSS, hitunglah kecepatan putaran mesin. Nah, maka langsung kita masukkan ya dalam rumus ini langsung saja M sama dengan 30. Nah, 30 ini adalah kecepatan potong. Nah, diambil dari bahan yang kita gunakan adalah aluminium dan juga pahat HSS. Maka kita cari di sini aluminium pahat HSS. Nah, di sini 30. Ya, oke, 30. Kemudian 1000 sesuai rumus 3,14 Pi, kemudian 40 adalah diameter. Dan kalau kita hitung nanti ketemu 239. Nah, dalam hal ini ya, karena di dalam tabel mesin, di dalam tabel kecepatan mesin atau kecepatan putar mesin bubut itu tidak semuanya nantinya sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, solusinya adalah kita bisa mencari dari nilai yang paling mendekati. Contoh, di sini kita ketemu 239. Nah, sedangkan di tabel nanti itu hanya mungkin 250, kemudian 400, 500 misalkan seperti itu. Dan juga 180. Jadi 180, 250, 400 dan 500. Maka yang paling mendekati adalah yang 250 sehingga nanti kita cocokkan ke dalam mesin yang 150 tersebut. Itu adalah menentukan kecepatan putaran mesin. Oke. Selanjutnya adalah kecepatan potong atau sayat. Nah, pada penentuan pengaturan putaran, nah terlebih dahulu tentu kita mengetahui kecepatan potong dari alat potong dan bahan benda kerja yang digunakan. Nah, seperti yang ada di tabel tersebut. Namun kita juga bisa hitung ya kecepatan putaran potong tersebut. Nah, sekarang pengertian kecepatan potong atau sayat. Kecepatan potong atau sayat adalah kemampuan alat potong dalam menyayat benda kerja dengan aman untuk menghasilkan tatal dalam satuan panjang atau waktu, atau meter per menit atau feet per menit. Kecepatan potong atau sayat juga disebut dengan cutting speed atau disingkat dengan CS, yaitu sayatan tiap satuan waktu. Nah, sekarang adalah rumus kecepatan potong atau sayat. Nah, rumusnya adalah seperti ini. CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000. Nah, di mana CS atau VC ya sama saja, itu adalah kecepatan potong, satuannya meter per menit. Kemudian N adalah kecepatan putaran mesin, satuannya RPM, dan D adalah diameter benda kerja. Itu. Nah, sekarang adalah contoh soal kecepatan potong atau sayat ya. Ini. Jika dalam suatu proses pembuatan benda kerja berdiameter 50 mm dan putarannya adalah 382 rpm,
pertanyaannya adalah berapakah kecepatan potongnya, maka kita jawab seperti ini. Kita tulis rumusnya, CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000. Nah, CS sama dengan 3,14 kali 50 kali 382. Kemudian kita hitung, ketemu 59,97 atau 60 meter per menit. Nah, itu adalah penghitungannya. Oke, terima kasih atas perhatian dan juga yang telah menyimak materi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan ingat, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena nantinya kalau kita akan membobot itu tidak serta-merta langsung kita gunakan, tetapi kita harus hitung terlebih dahulu berapa putaran yang akan kita gunakan, berapa kecepatan putar yang akan kita gunakan, sehingga nanti bisa maksimal, bisa lancar, dan tentunya hasilnya nanti bisa baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk pertanyaan silakan diajukan melalui kolom pertanyaan nanti yang saya sediakan, dan juga silakan dikerjakan beberapa soal yang sudah saya siapkan nanti. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.